Selamat datang lagi di Lancang Kreatif. Kali ini kita mempunyai sesi yang baru, yaitu kita akan namakan sesi ini dengan fenomena. Karena kita akan kedepannya bahas soal fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Dan khususnya untuk anak-anak muda yang mungkin nggak sadar dan nggak paham dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Oke, kita akan bahas soal fenomena bagaimana keadaan mahasiswa sekarang, bagaimana pola pikirnya, bagaimana sosialnya, dan bagaimana cara mereka mengambil keputusan dan menilai sesuatu di kehidupan mereka. Apakah kamu mahasiswa yang baik? Atau kamu adalah mahasiswa yang suka mengupat dan nyumpahin dosen supaya perkuliahan tidak berlanjut karena bosen? Atau enggak, kamu ini adalah orang yang gak suka dengan beberapa dosen yang menurut kamu pola mengajarnya sangat membosankan dan buat kamu merasa tertekan. Wih, ini jadi kalau seandainya ada mahasiswa yang merasa tertekan dengan cara mengajar dosennya, kalau ada mahasiswa yang tertekan dengan cara pola mengajar dosennya yang membosankan, mungkin kamu harus melihat video ini sampai selesai. Siapa yang senang mendengar kabar dosennya mendapatkan masalah? Karena ketika dosen mendapatkan masalah, biasanya kan rata-rata dosen bilang ke mahasiswanya kita akan ganti jadwal perkuliahan atau non-stop kuliah untuk hari itu. Dan sehingga mereka para mahasiswa merasa senang karena perkuliahan ditunda atau diganti harinya ke hari yang lain. Sedangkan dosen ini mendapatkan masalah, apakah itu masalah pribadi, masalah keluarga yang konotasinya akan berdampak negatif terhadap kehidupan dan pribadi dosen ini. Nah, sedangkan mahasiswa seharusnya ketika mendengarkan kabar dosen yang mendapatkan masalah sehingga perkuliahan ditiadakan saat itu, harusnya kalian sebagai mahasiswa kan harus berempati supaya bisa mendoakan dosennya biar masalahnya cepat selesai. Tetapi kebanyakan mahasiswa sih menurut gua pribadi senang karena dosennya nggak bisa masuk saat itu, sehingga mereka bisa melakukan apa saja di kampus selain kuliah tentunya. Nah, jadi kalau gua pribadi sih paham dengan apa yang lu pikirin. Yang lu pikirin itu cuman kuliah buat main-main doang, kuliah cuman buat tebar pesona, kuliah cuman untuk mengaktualisasi diri dalam keadaan sosial, dan lu harus diakui sama orang-orang kalau lu keren, kalau lu itu salah satu orang yang berduit, kalau lu itu adalah salah satu orang yang harus harus dihargai karena apa yang lu bawa, mobil yang lu bawa, handphone yang lu pakai, laptop yang mungkin kemana-mana yang lu tenteng, dan lu harus dihargai secara strata sosial kalau lu itu adalah orang yang hebat. Ya nggak salah sih kalau lu pakai apapun, tapi ketika lu merubah pikiran ketika gua bawa sesuatu karena ini gua dihargai sama orang, lu nya goblok. Karena kalau lu dihargai karena barang yang lu pakai dan apa yang lu bawa, berarti orang-orang di sekeliling lu nggak ngelihat apa yang lu apa yang ada di diri lu, apa pikiran lu gimana, mentality lu gimana, personality lu gimana, tapi orang menghargai lu cuman karena uang doang, ya. Bagi para laki-laki yang mengharapkan cewek cantik mempunyai body yang aduhai di kampus, kalau mereka cuma ngelihat barang lu doang, is okay, nggak apa-apa. Mungkin orientasi mereka cuma style, tapi apakah ini akan jadi pasangan lu untuk di masa depan? Jadi bagi laki-laki nih di kampus, stop lah untuk flexing yang ngeliatin kemewahan hidup lu di kampus, karena orang baik gak membutuhkan itu. Pasangan yang baik untuk kedepannya gak membutuhkan itu. Jadi lu harus smart lagi dalam melakukan tindakan di sosial kampus lu sendiri. Jadi kalau seandainya ada beberapa orang juga yang ingin melihatkan pengaruh orang tua, ada beberapa orang juga yang ngeliatin keluarga gue nih dari keluarga yang berpengaruh. Kita nggak butuh itu sebenarnya untuk jadi teman lu. Kita itu butuh gimana caranya lu bisa menghargai orang lain. Kita cuma butuh bagaimana caranya lu bisa memahami kalau kita juga berhak untuk dihargai. Ya, jadi sesimpel itu. Jadi ketika ada teman-teman mahasiswa yang selalu pamer-pamer, lu harus kasih tahu ke mereka channel ini dan konten ini biar mereka lebih membuka otak mereka dengan lebar supaya mereka bisa menerima informasi ini. Kalau seandainya yang kita butuhkan itu bukan sekedar kemewahan hidup lu doang, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan pasangan yang ngerti bagaimana caranya menjalankan hubungan dengan baik. Nah, jadi banyak juga orang-orang yang bilang ketika ada teman-teman yang suka baca buku, ketika ada teman-teman yang emang concern ke kuliah mereka menuntut ilmu pengetahuan di kampus, tetapi selalu diceng-cengin, selalu dibilang dasar lu kutu buku, dasar lu orang yang antisosial, dasar lu orang-orang yang
nggak aware dengan keadaan kemodernan sekarang, nggak gaul gitu. Asal lu tahu, kuliah itu fungsinya menuntut ilmu. Fungsi utama kuliah itu menuntut ilmu. Fungsi keduanya itu sosial. Jadi fungsi utama jangan lu kesampingkan dan lu naikkan fungsi sosialnya, karena sesosial apapun lu tapi otak lu nggak ada, ilmu pengetahuan lu juga sangat kurang, apalagi attitude lu yang sangat bobrok, lu nggak bakalan dapat apa-apa di lingkungan kampus. Jadi jangan sempat dan jangan pernah lu mengkerdilkan orang-orang yang fokus untuk menuntut ilmu pengetahuan, karena di masa depan kita membutuhkan orang seperti itu, bukan sekedar keren-kerenan dan flexing-flexingan di kampus sehingga orang mengakui lu adalah orang hebat. Sampai mana? Jadi pada endingnya lu pada capek sendiri gitu loh untuk mencari pengakuan hanya berlandaskan harta dan kekayaan serta jabatan orang tua lu. Jadi stop aja nggak kayak gini. Memang banyak di luar sana orang-orang putus kuliah. Memang banyak di luar sana orang-orang yang nggak bisa menempuh pendidikan sama kayak lu, kuliah di tempat yang bagus, kuliah di tempat yang mahal. Tapi asal lu tahu, semua orang di luar sana itu berhak menerima pendidikan sehingga mereka bisa bertahan di masa depan. Nah, keputusan mereka di luar sana nggak ikut ke kampus lu, nggak ikut mungkin ke kampus yang lu bilang high class, itu sebenarnya keputusan yang mau nggak mau mereka ambil. Banyak orang yang kuliah di tempat biasa aja, tapi di masa depan mereka menjadi sesuatu. Banyak orang yang nggak kuliah sama sekali, di masa depan dia juga jadi sesuatu. Karena kita ngomong by data juga, banyak orang-orang besar di luar sana yang tanpa kuliah pun mereka bisa menciptakan hal-hal besar untuk merubah dunia. Banyak banget. Nah, jadi kuliah apakah penting? Penting banget. Nah, tapi bukan karena lu kuliah yang bagus, bukan berarti lu kuliah di tempat yang oke, masa depan lu bagus, belum tentu. Karena ilmu pengetahuan bukan persoalan di mana lu kuliah, tapi bagaimana lu menyikapi kuliah lu, bagaimana lu caranya bertindak, berperilaku dalam melewati proses perkuliahan lu dari awal sampai wisuda. Jadi bukan di mana tempat lu kuliah, tapi bagaimana attitude lu saat kuliah. Camkan itu. Jadi jangan pernah juga lu ngejudge orang yang gak kuliah itu orangnya bodoh semua. Jangan bilang orang gak kuliah itu adalah orang yang gak paham dengan masa depan mereka. Justru kebanyakan orang-orang yang gak kuliah malah lebih bisa bertarung di ranah pekerjaan, bertarung di ranah sosial untuk bisa membuktikan diri. Walaupun gue nggak kuliah, gue bisa menyaingi dan memberikan hal-hal yang besar di lingkungan ketimbang orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, orang-orang yang kuliahnya benar tapi nggak mempunyai attitude. Kayak lu nih. Jadi kalau seandainya lu punya otak untuk memenuhi anatomi tubuh aja, kalau lu punya kepala buat penyeimbang tubuh aja lagi jalan, mending berhenti jadi manusia, karena lu gak hebat saat lu meremehkan orang lain. Lu adalah orang yang paling gak berguna ketika lu bilang ke diri lu sendiri, gue adalah orang yang paling oke, gue adalah orang yang paling bisa melakukan hal apapun di dunia, gue bisa mengendalikan apapun di dunia. Nah, ketika terbesit di pikiran lu kayak gitu, lu adalah orang yang gak paling oke. Lu adalah orang yang sangat pesimis, sehingga lu menutup pesimis lu dengan membangga-banggakan diri ke sosial, ke lingkungan kalau lu itu hebat. Jadi orang yang butuh pengakuan adalah orang yang harusnya tidak harus diakui. Karena orang hebat, orang gak butuh pengakuan. Sesimpel itu. Nah, jadi pesan gue untuk anak-anak mahasiswa, mahasiswa sekarang ya, gue bilang gak semua mahasiswa yang bisa berpikiran jernih, dan gue juga gak bilang semua mahasiswa yang bodoh. Tapi ini banyak terjadi di lingkungan. Kuliah dikit aja pintarnya minta ampun. Kuliah di salah satu universitas terkemuka mengkerdilkan universitas yang lain. Dan saat memilih universitas pun lu PD-nya itu karena kampusnya, bukan karena apa yang akan lu terima di kampusnya. Jadi kalau kuliah cuma buat gengsian, mending gak usah kuliah. Kalau gengsian mah banyak tempat lain buat lu membuktikan diri. Tapi kuliah itu adalah ranah pendidikan yang bisa lu menimba ilmu sebanyak mungkin, memperbaiki attitude lu, skill lu, dan knowledge lu untuk kebutuhan masa depan nantinya. Jangan bilang orang kutu buku lagi, karena kutu buku adalah orang-orang yang peduli dengan ilmu pengetahuan. Jangan bilang orang kuper lagi ketika tidak bergaul dengan lu, karena orang-orang di luar sana gak bergaul, mungkin mereka mempunyai pekerjaan untuk bisa menyambung hidup mereka, bisa membiayai kuliah mereka. Jadi keren itu bukan harus nongkrong.
modern itu bukan harus ngikutin gaya lu pribadi yang flexing kemewahan dari orang tua lu. Harusnya sadar kalau seandainya lu nggak punya orang tua yang kaya, lu nggak punya orang tua yang bisa ngidupin lu sampai semewah ini, lu mau jadi apa? Pertanyaannya itu, lu mau jadi apa tanpa orang tua lu? Jadi kalau teman-teman punya kawan yang atau saudara atau siapapun lah yang ngebanggain keluarga, mereka nggak bakalan kemana-mana kalau nggak ada keluarganya. Sesimpel itu. Jadi buat kawan-kawan yang merasa punya teman, merasa punya kerabat atau merasa punya lingkungan di kampus yang persis dan mewakili teman-teman dengan konten ini, tag aja mereka kalau berani. Kalau gak berani nggak apa-apa, tonton aja dan save aja ini video biar lu lebih semangat gitu, karena di masa depan bukan gimana caranya lu menyiapkan ijazah dari kampus terkemuka, tapi bagaimana caranya lu bisa nge-packaging diri lu dengan ilmu pengetahuan, dengan akhlak, dengan attitude, dengan knowledge yang bagus supaya lu bisa diterima di lingkungan manapun. Kuliah di tempat yang mahal bukan menentukan masa depan lu yang bagus, tapi kuliah dengan attitude, knowledge, dan skill yang bagus, tapi dimanapun kampusnya, itu akan menjadi bekal buat masa depan lu untuk bisa menjadi lebih baik. Terserah kampusnya swasta, kampusnya negeri, terserah. Kalau lu pribadi secara personal bisa membangun kemampuan diri untuk lebih baik, lu akan diterima di masa depan di dunia pekerjaan. Oke? Sekian untuk fenomena hari ini. Kalau seandainya video ini bermanfaat, lu bisa save. Kalau seandainya video ini tidak bermanfaat, lu bisa skip saja. Tapi gue yakin banyak orang tersinggung dengan video ini. Yang tersinggung silahkan caci maki gue di komentar. Oke, bye-bye.